Halo, perkenalkan nama saya Bintang Agung Paskalis dengan NRP 130318155, mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Dalam hal ini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya, tugas UTS Kewarganegaraan, yang itu membuat video mengenai dua topik, salah satu topik dari dua topik yang diberikan oleh dosen. Topik yang pertama yaitu kegiatan sosial dalam bencana alam atau penyakit endemik, dan yang kedua yaitu kegiatan bisnis dalam bencana alam atau penyakit endemik. Dalam hal ini saya memilih yaitu topik kedua, mengenai kegiatan bisnis dalam dalam bencana alam ataupun penyakit endemik. Oke, judul yang saya berikan pada topik yang tadi yang saya sudah sebutkan yaitu kegiatan bisnis atau perbisnisan dalam masa-masa bencana alam, khususnya dalam bencana alam atau penyakit endemik, khususnya pada sekarang yang kita tahu bahwa sekarang lagi kisru tentang COVID-19. Yang kita tahu dari WHO itu menjelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi saluran pernafasan kita, yang biasa juga disebutnya itu dengan penyakit menular, yaitu dimulai dari awalnya yang biasa kita terkena mulai dengan penyakit flu biasa dan akhirnya sampai lebih parah. Kita tahu penyebaran virus corona ini sangat cepat, bahkan sampai lintas negara. Tidak hanya di dalam negara, yang kita tahu bahwa awalnya ditemukannya virus corona ini berasal dari Wuhan, China, yang itu dari satu pasar. Ya, kita tahu satu pasar keadaannya kotor, akhirnya akhirnya muncullah penyakit coronavirus ini, dan akhirnya itu menyebarnya itu secara cepat. Jadi tidak perlu waktu yang lama, dan penyebarannya itu sangat cepat melalui dari orang satu ke orang yang lain, dan penyebaran virusnya itu telah sampai ke berbagai belahan dunia dan membawa dampak perekonomian di dunia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Seperti yang kita tahu bahwa Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Hal ini juga kita udah lumrah dengan Indonesia. Indonesia sendiri sering melakukan kegiatan impor dari Cina, dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya coronavirus ini terjadi, termasuk menyebabkan perdagangan di Cina ini memburuk, dan termasuk di Indonesia sendiri, dikarenakan kita udah tahu tadi bahwa Indonesia dengan Cina itu memiliki hubungan erat dalam perdagangan ekonomi. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia, ya termasuk di Indonesia juga. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara, kelapa, dan mengganggu sektor ekspor di Indonesia, yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas barang tambang. Kita tahu dari penyakit coronavirus tersendiri itu bahwa dengan adanya itu, maka penerimaan pajak pada sektor perdagangan juga mengalami penurunan. Padahal perdagangan milik kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak, yaitu berdasarkan BPS, ekspor migas dan non-migas sendiri mengalami penurunan, disebabkan karena Cina merupakan importir minyak mentah terbesar. Dan selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi pada Cina. Padahal Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Yang kemudian apabila Cina mengalami penurunan produksi, maka global supply chain akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Indonesia tersendiri juga sangat bergantung dengan bahan baku dari Cina yang kita tahu. Contohnya termasuk seperti bahan baku plastik, tekstil, elektronik, khususnya komputer dan furniture atau apapun itu yang kita tahu, dan masih banyak yang bahan-bahan makanan pun biasa kadang Indonesia masih impor dari Cina sendiri. Dikarenakan itu, maka setelah terjadinya virus ini, setelah kita tahunya bahwa virus ini sangat berbahaya, bahkan Indonesia memutus sementara hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Cina sendiri. Virus corona juga berdampak pada investasi, karena masyarakat akan lebih berhati-hati membeli barang maupun berinvestasi. Contohnya saja seperti kasus importir dari sana. Kita mengimpor misalkan satu barang, kita nggak mungkin membeli satu barang dari Cina, sedangkan kita tahu bahwa penyakit ini berasal dari Cina sendiri.
Dan mungkin banyak yang bilang mending kita cari tempat yang lain sendiri. Tapi itu pun juga kita cari dari tempat yang lain tersendiri itu semisal kita impor barang A. Barang A itu cuma ada di Cina. Tetapi ada barang A itu ada juga diproduksi di negara B. Tetapi kita nggak tahu apakah di negara B itu 100% aman, 100% bersih dari COVID-19 ini tersendiri. Itu kita belum tentu tahu. Dalam bidang investasi sendiri, Cina merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia. Contohnya kita lihat pada tahun 2019, realisasi investasi berkisar 5 miliar US dollar yang masih dalam proses tahap tetapi tertunda karena pegawai dari Cina yang terlambat datang ke Indonesia. Kemudian dalam faktor bisnis pariwisata, kita melihat sendiri bahwa semua kita walaupun Indonesia saat ini belum melakukan lockdown secara menyeluruh, seluruh Indonesia lockdown belum, tapi kita sudah lihat beberapa hanya pengurangan penerbangan. Contohnya saja seperti kayak penerbangan dari Jakarta ke China, Denpasar ke China itu kita dengan Manado yang kadang biasa ada dari China juga itu kita hentikan, Indonesia hentikan sementara dikarenakan alasan keselamatan bagi kita semua aja dan untuk itu sebagai arahan dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersendiri itu. Kemudian dari sektor pariwisata tersendiri kita melihat bahwa di Denpasar kemarin setelah saya lihat di beberapa media informasi seperti media cetak, media dari secara online dari YouTube, dari televisi pun kita bisa melihat bahwa di Bali sendiri banyak tempat wisata yang tutup dikarenakan untuk mengurangi kita, soalnya Indonesia sekarang bukan Indonesia sih tapi kita di Indonesia juga melakukan yang namanya itu social distancing, yaitu menjaga jarak terhadap satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kemarin saya melihat bahwa di Denpasar sendiri, di tempat-tempat wisata, contohnya di tempat seperti tempat kita tinggal di Surabaya, itu mengalami yang namanya penutupan sementara untuk beberapa tempat pariwisata dan juga tempat makan. Seperti di mal-mal kita lihat, mal-mal pada bukanya itu bukan sesuai jam operasional yang seharusnya, tetapi mereka bukanya itu ada menambah waktu untuk istirahatnya, istilahnya ya. Jadi contohnya seperti misalkan mall A-nya itu buka jam 7 pagi, tapi sekarang dimundurin jadi jam 10 atau ada yang jam 12 misalkan. Terus tutupnya itu harusnya jam 10 malam, tapi tutupnya sekarang sudah pada mulai jam 8 malam. Bahkan sampai kemarin saya melihat di YouTube ada salah satu YouTuber membuat video bahwa mereka selama di Bali itu melihat di keadaan di Bali itu banyak juga rumah-rumah makan, restoran-restoran terkenal yang mewah itu ditutup, dan ini sangat mengganggu pastinya dalam kondisi ekonomi bagi perusahaan-perusahaan, bagi para stakeholder tersendiri. Dan itu juga contohnya saja seperti perusahaan waralaba yang terkenal yang kita tahu sampai sekarang ini, yaitu Starbucks tersendiri itu di Surabaya saya belum tahu, soalnya kita masih jarang keluar. Tapi di Bali kemarin lihatnya itu dari YouTube juga, di Bali itu cuman bisa take away. Jadi kita dine in itu udah nggak bisa dine in, tetapi cuman buat untuk pembeli yang datang habis itu pulang, terus bawa pulang makan di rumah gitu, minum di rumah gitu kan. Dan kemudian juga bahwa kita melihat dampaknya itu mencapai sampai ke dampaknya itu kita lihat di Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa wisatawan asal China mencapai 2,7 juta pada tahun 2019, sedangkan dan mencakup 12,8% total wisatawan asing sepanjang 2019, sedangkan sekarang malah menurun menjadi 40% lebih ke bawah dibanding tahun-tahun kemarin. Untuk tahun 2020 tersendiri itu para turis dari China sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan pada tugas kali ini. Semoga apa yang
saya sampaikan tadi bisa diterima dengan baik, bisa dicerna dengan baik. Kalau memang masih ada yang beberapa yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan kita berharap semua bahwa semoga saja cepat berakhir masa karantina kita sendiri di rumah kita, dan semoga COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik seperti semula dan gak ada lagi penyakit-penyakit endemik yang lainnya. Dan kita juga harus dianjurkan untuk jaga diri kita masing-masing, dan semoga kita tetap sehat selalu sampai semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.